corazón. Lord, I give you my whole heart, mi corazón. Amazing grace has rescued me. You paid the price. You set me free. Yes, you did. I will sing your praises forever, my Savior and King. My soul sings, my spirit shouts, with every breath I'm crying out. I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. Lord, I give you my whole heart, mi corazón. Well, I will give you glory, tell a wondrous story, how you rescued me. I'm the guilty one, but sacrificed your son, your one and only. Now I stand before you, blameless and holy. Play it. My soul sings, my spirit shouts, with every breath I'm crying out. I want to live for you alone. You have captured my heart. My soul sings, my spirit shouts, with every breath I'm crying out. I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. Lord, I give you my whole heart, mi corazón. Kau yang di rumah saat ini, kau yang sedang sakit, mari terus berdoa kepada Tuhan. Apapun keadaan kita pada hari ini, baik itu susah, senang, sakit, sehat, terus berdoa kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan.
setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Apapun keadaanmu hari ini, tetap percaya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang besar ya Tuhan. Setiap waktu, amin, dalam hidup, kecilkan masalahmu, pandanglah Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang besar. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Angkat tanganmu, nyatakan ini. Seribu rebah di sisiku, kau tetap Allah kami Tuhan. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan. Engkau tetap Allah kami Tuhan, Engkau penolong kami. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Sungguh katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap Allah kami Tuhan. Kau tetaplah Allah, kau penolong kami Tuhan. Kau perisai kami Tuhan. Kau gunung batu keselamatan kami. Amin. Yesus sertaku. Sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap Allah kami. Tetaplah Allah penolong kami Tuhan. 10.000 rebah di kananku, tanganku
sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Bahkan virus corona ini Tuhan izinkan terjadi. Supaya bangsa Indonesia terus berdoa mengandalkan Tuhan. Dan melihat bahwa ada Tuhan yang besar di balik peristiwa ini. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah melenceng hatimu. Terus percaya kepada Tuhan. Tuhan yang besar. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang pemilik kehidupanmu. Hanya Tuhan Yesus saja. Sembah terus Dia Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Arahkan hatimu, angkat tanganmu. Jadikan pujian ini rema, iman yang menyatakan pengharapan kita, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Katakan, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Katakan dengan iman, walau 1000 rebah, 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku Tuhan. Engkau tetap Allah Tuhan dalam hidupku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku katakan dengan iman. Walau 10.000 rebah, walau 10.000 rebah, takkan ku goyah Tuhan. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin, amin, amin. Kau besertaku Tuhan. Haleluya. Jalan serta Yesus. Setiap hari Tuhan akan menolong kita, menuntun kita, baik itu dalam suka maupun duka. Amin. Amin. Mari naikkan pujian. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus
hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Dalam suka, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Amin. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Shalom, buka dulu. Breaking news, GSJ Taman Palem kali ini selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara. Dan pada hari ini hari kedua di mana kita ibadah online. Tapi kali ini kita berbeda Bapak Ibu. Kita tayangannya recording. Beberapa hari lalu kami sudah recording dan kiranya segala kekurangan kami di minggu lalu bisa teratasi di minggu ini. Biarlah saudara dapat diberkati melalui pujian, penyembahan, terlebih sebentar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita Pak Pendeta Yusuf Muslim. Kiranya kita diberkati terus, tetap semangat ya. Yang pertama saya ingin beri pengumuman adalah minggu depan kita acara tetap ibadah online seperti biasa. Tapi kali ini karena memang besok minggu depan adalah ibadah pertama, yaitu minggu pertama, maka dari itu Bapak Ibu Saudara kita tetap mengadakan perjamuan. Tapi perjamuan kali ini kita di rumah masing-masing, di mana Bapak Ibu boleh mempersiapkan anggur ataupun roti di rumah masing-masing. Lalu setelah panduan nanti di ibadah streaming atau ibadah online kita, Anda dapat mengikuti petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan oleh Bapak Gembala, dan kiranya tetap kita semangat dalam ibadah di rumah. Yang pertama itu yang saya perlu sampaikan. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah streaming kita ataupun online dapat men-like ya, ada di situ tulisan jempol, di like atau subscribe supaya kami bisa mengetahui seberapa banyak Anda mendengarkan siaran kami di online. Biarlah kiranya Anda, Bapak Ibu semua dapat mendukung program kita kali ini. Mungkin kita nggak tahu sampai minggu keberapa kita akan berkumpul kembali bersama-sama beribadah di GSJ Taman Palem, tapi kita percaya biarlah tetap walaupun kita di rumah, hati kita jauh tapi kita tetap dekat. Amin saudara.
Biarlah kita menikmati hari-hari di rumah, biarlah virus dan wabah ini boleh berlalu. Kita doakan terus setiap malam jam 10 bersama dengan komisi doa, yaitu Ibu Maria dan kawan-kawan yang sering memberitahukan di grup ada pokok-pokok doa yang saudara harus sama-sama kita bersama-sama untuk doakan. Kiranya kita dapat mengikuti semua tiap hari di rumah. Biarlah kita tetap dukung, biarlah wabah ini boleh berlalu dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar akan virus corona, tapi kita tetap beri hikmat dari Tuhan, yaitu tetap menjaga tubuh kita supaya sehat, dan sehat. Kiranya Tuhan memberkati pengumuman kali ini dan sampai jumpa di minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua seperti doa yang ada. Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang kita bisa bertemu, sekalipun kita harus beribadah masing-masing di rumah. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Mari kita akan baca bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari ini kita belajar tentang kehidupan burung Raja Wali dengan kekuatan yang dimilikinya dalam menghadapi rintangan, tantangan saat burung tersebut terbang tinggi di udara. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita dengar dan telah kita ketahui dari berbagai macam media, bahwa yang diperlukan saat-saat ini oleh kita adalah sebuah kekuatan. Ya, sebuah kekuatan untuk menghadapi penyebaran virus corona. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, burung Raja Wali itu mempunyai sayap yang lebar. Bahkan yang terlebar yang pernah diukur adalah sepanjang 2,5 meter atau 8 feet. Luar biasa bukan? Burung Raja Wali itu dikenal dengan ketahanannya pada saat dia terbang. Burung Raja Wali itu dikenal dengan ketahanannya pada saat ia terbang. Walau diperlukan energi yang cukup besar untuk mengepakkan sayap pada awalnya, tetapi begitu dia terbang, dia hanya mengeluarkan energi yang sangat kecil. Hasil penelitian menyatakan bahwa burung Raja Wali hanya memerlukan waktu rata-rata 2 menit untuk mengepakkan sayapnya dalam tiap jam waktu terbangnya. Dan burung Raja Wali ini dapat terbang lama tanpa perlu mengepakkan sayapnya. Raja Wali dapat terbang dengan melayang-layang di udara. Ataupun terbang naik-naik hanya dengan memanfaatkan udara termal atau udara panas yang naik pada daratan terbuka. Sedapat mungkin dia menggunakan 2 teknik itu untuk dapat terbang tanpa perlu mengepakkan sayapnya. Dengan begitu saudaraku, dia hanya memerlukan energi yang sangat kecil untuk dapat terbang sekalipun memakan waktu yang cukup lama. Tidak hanya itu saja, Raja Wali dapat menempuh jarak rata-rata 75 hingga 125 mil. Bahkan jarak terjauh yang pernah ditempuh adalah 1.100 mil. Itulah rahasia kekuatan dari burung Raja Wali yang naik terbang tinggi, tapi dia tidak akan pernah menjadi lelah. Karena dia tidak perlu menggunakan banyak energi untuk dapat terbang dalam waktu lama dan menempuh jarak yang cukup jauh. Mari kita kembali perhatikan Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 secara lengkap yang berbunyi demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi
Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika kita berada dalam suatu masalah yang datang bertubi-tubi, biasanya kita dapat merasakan terjadinya penurunan kekuatan kita, baik secara fisik maupun secara jiwa. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui, dengan melemahnya kekuatan kita, itu justru akan membuat kita semakin tidak berdaya dalam menghadapi masalah yang ada. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita sekalian, kunci untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi berbagai macam masalah. Dan kunci itu adalah dengan menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan berarti bahwa kita terus berharap kepada Tuhan. Mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Taat kepada perintah-perintahnya. Dan tetap memegang teguh iman pengharapan kita kepada Kristus. Dengan menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan berada dalam kondisi yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Masalah yang ada tidak boleh menghalangi kita untuk tetap datang beribadah kepadanya. Kita harus tetap mengiring Yesus apapun yang sedang terjadi, saudara. Ketahuilah saudara, ketika kita melepaskan pengharapan kita kepada Yesus, maka kita akan semakin kehilangan kekuatan untuk dapat berjalan maju. Kekuatan fisik dan pikiran yang kita miliki tidaklah cukup untuk menghadapi semua beban dalam hidup ini. Karena kita memiliki satu batas dalam kemampuan kita. Raja Wali tahu bahwa dia tidak perlu susah payah mengepakkan sayapnya terus-menerus saat dia terbang. Dia hanya akan membuang-buang energinya ketika dia mengepakkan sayapnya terus-menerus. Tetapi justru dia hanya menggunakan teknik melayang-layang dan naik-naik dengan memanfaatkan udara termal atau udara panas dari permukaan daratan yang terbuka. Saudara, ketika kita datang pada Yesus dan senantiasa menanti-nantikan Dia, maka kita akan mendapat kekuatan yang baru. Kekuatan baru yang Tuhan berikan itulah yang akan memampukan kita untuk bangkit berdiri, menjalani apa yang ada di depan kita. Tuhan akan memberikan semangat yang baru, hikmat yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang selalu baru, agar kita dapat berdiri tegak dalam menjalani hidup ini. Ya, bagai Raja Wali yang tidak pernah lelah pada saat dia terbang. Demikian juga halnya dengan kita yang menanti-nantikan Tuhan. Kita tidak akan pernah merasa lelah oleh karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang baru. Kita dapat menghadapi masalah seberat apapun. Kita dapat keluar dari berbagai macam problema. Kita dapat menjalani kesusahan-kesusahan yang ada. Kita bahkan tidak akan menyadari kelak bahwa begitu banyak hal ajaib yang telah kita lalui. Oleh karena Tuhan telah memberikan kekuatan bagi kita untuk melalui semuanya itu. Sebagai penutup, marilah kita menanti-nantikan Tuhan. Marilah kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Marilah kita datang kembali kepada Tuhan. Tangannya senantiasa terbuka bagi kita yang datang kepada Dia.
Dia akan memberikan kekuatan baru bagi kita. Haleluya. Matius pasal yang ke-11 berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Tuhan ada selalu dalam perahu kehidupan saya dan saudara. Dia tidak pernah tertidur. Dia pasti akan menolong untuk meneduhkan taufan dan angin ribut yang mengancam nyawa kita. Hanya saja saudaraku, jangan biarkan hatimu dan imanmu turut tergoncang dalam kekhawatiran dan ketakutan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Belajarlah dari Raja Wali yang memiliki kekuatan terbang tinggi. Yang kita perlukan hari ini ialah mohon kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dalam menghadapi penyebaran virus saat ini. Sekali lagi saudaraku, marilah kita menantikan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jagalah kesehatan saudara. Ikutilah anjuran pemerintah untuk menjaga jarak di dalam berinteraksi satu sama lain. Serta jalani pola hidup yang sehat. Tuhan akan menolong saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan sampai saat ini bagi kami sekalian. Sekalipun kami harus beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami hari ini. Kehadiran-Mu membuat kami tenang. Kehadiran-Mu membuat kami kuat. Dan terima kasih ya Tuhan, kami percaya badai pasti akan berlalu. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, biarlah kami senantiasa selalu berharap kepadamu, menanti-nantikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena dari situlah kekuatan baru akan dianugerahkan kepada kami. Berkati Indonesia, Engkau tolong Bapak Presiden dan para medis yang sedang berjuang menghadapi serangan penyebaran virus corona hari-hari ini. Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan juga menyertai segenap anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Saatnya kami percaya kami boleh kembali beribadah bersama-sama untuk selalu mempermuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalam hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.